Haru menyelimuti tim SAR gabungan di hari kelima operasi pencarian terhadap Nompo berumur 18 tahun, remaja yang dilaporkan hilang di kawasan perbukitan Dusun Salubue, Desa Rantepuang, Kecamatan Sespa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Setelah perjuangan panjang menembus medan berat dan cuaca tak menentu, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran Sungai Masewa, sekitar 37 km dari lokasi kejadian awal. Kabar penemuan datang pukul 9 WITA, saat warga melaporkan adanya sesosok tubuh mengapung di sungai. Tim SAR gabungan segera bergerak menuju lokasi dan sekitar pukul 10 WITA, korban berhasil dievakuasi dengan penuh kehati-hatian dan rasa duka mendalam. Usai proses evakuasi dan penyerahan jenazah ke Puskesmas Mamasa, operasi SAR secara resmi ditutup pada pukul 10.30 WITA. Seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing setelah menunaikan tugas kemanusiaan dengan penuh dedikasi. Dalam operasi ini, tim rescue Kansar Mamuju dibantu oleh BPBD Mamasa, Polsek Mamasa, Kodim Mamasa, Dinas Sosial Mamasa, KPA Ganda Dewata, serta aparat setempat. Dukungan alat berupa truk personel, motor trail, drone thermal, serta perlengkapan navigasi, komunikasi, medis, dan evakuasi turut dikerahkan. Cuaca di lokasi pencarian terpantau berawan dengan angin 1-15 km per jam dari timur laut ke barat daya. Gubernur Sulawesi Barat atau Sulbar, Suhardi Duka, menghadiri malam ramah tamah peringatan HUT ke-8 Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju, Kamis 30 Oktober. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan apresiasi tinggi atas pengabdian TNI Angkatan Laut yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Ia mengenang bagaimana proses awal penentuan lokasi Pangkalan Lanal Mamuju. Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka juga menyinggung prestasi membanggakan TNI Angkatan Laut di tingkat dunia. Ia mengingat kembali peristiwa pembajakan kapal MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia pada tahun 2011, di mana Indonesia menolak membayar tebusan dan memilih mengirim pasukan TNI AL untuk membebaskan kapal tersebut. Menurut Suhardi Duka, TNI Angkatan Laut bukan hanya penjaga laut, tetapi juga jangkar persatuan bangsa Indonesia. Karena itu, ia berharap keberadaan Lanal Mamuju dapat terus diperkuat dan ditingkatkan statusnya. Ia juga menyebut bahwa lahan markas Lanal Mamuju sudah memadai, dan tanah sudah siap untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti asrama prajurit. Di akhir sambutannya, Gubernur Sulbar mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jajaran Lanal Mamuju. Setelah sukses menghadirkan penceramah kondang Ustadz Das Et Latif, masyarakat Jeneponto kembali bersiap menyambut dai populer lainnya, Ustadz Zaki Mirza, LC. Kehadiran sosok yang dikenal memiliki gaya dakwah inspiratif dan kerap hadir di layar kaca televisi nasional ini dijadwalkan akan mengisi ceramah di Masjid Agung Jeneponto, melanjutkan estafet pencerahan spiritual di Buta Turatea. Kehadiran Ustadz Zaki Mirza ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu daerah yang aktif menggelar kegiatan tablik akbar dengan mengundang deretan tokoh-tokoh agama nasional seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Soleh Mahmud atau Solmed serta Ustadz Das Et Latif yang sebelumnya juga sukses menarik ribuan jamaah. Kunjungan para dai kondang ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Jeneponto sangat antusias terhadap ceramah-ceramah yang membawa pesan inspiratif dan kekinian saat ini. Rencananya, Ustadz Zaki Mirza dijadwalkan tiba di Kabupaten Jeneponto pada Kamis 6 November 2025 mendatang. Hal ini dipastikan setelah Ustadz Zaki Mirza mengunggah video rekaman berdurasi 42 detik dan beredar luas di sosial media. Sementara itu, pihak penyelenggara, Ketua Yayasan Jamaah Masjid Agung Jeneponto, M. Syafruddin Nurdin berharap kehadiran Ustadz Zaki Mirza dapat mempertahankan bahkan meningkatkan euforia dakwah tersebut. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jeneponto menyaksikan Ustadz Zaki Mirza yang dikenal juga sebagai Dewan Juri Lomba, Dai Cilik dan penceramah di Damai Indonesiaku di salah satu stasiun televisi nasional.
Kehadiran Dai Nasional secara beruntun di Jeneponto bukan hanya menjadi acara keagamaan biasa, melainkan juga simbol dari komitmen daerah untuk membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima kunjungan Syekh Abdullah Bawazir, CEO Iqro Arabia Company Universitas Ummul Qura Mekah di Balai Kota Makassar, Rabu 29 Oktober. Pada kunjungan tersebut, Syekh Abdullah Bawazir menawarkan peluang kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Ummul Qura dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab bagi pelajar dan sekolah-sekolah di Makassar. Syekh Abdullah menjelaskan bahwa Universitas Ummul Qura, salah satu kampus paling bergengsi di Timur Tengah, baru saja membuka program kerjasama internasional, termasuk dengan Indonesia. Melalui Iqro Arabia, universitas ini menawarkan 3 bentuk program utama, yaitu penerapan kurikulum bahasa Arab resmi Ummul Qura di sekolah, pembelajaran daring dengan sertifikasi internasional, serta program kursus intensif di Mekah selama 2 minggu hingga 3 bulan bagi siswa, guru, dan masyarakat umum. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk mendukung program tersebut. Apalagi, program yang ditawarkan sejalan dengan langkah yang saat ini tengah didorong Munafri, yaitu penguatan kurikulum bahasa Arab di sekolah-sekolah Islam melalui sinergi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA Makassar. API berharap kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan literasi bahasa Arab generasi muda sekaligus membuka jalur pendidikan yang lebih luas ke Timur Tengah, khususnya ke Universitas Ummul Qura. API pun menyarankan agar penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Ummul Qura dilakukan pada awal tahun depan secara langsung di Mekah, berkenan dengan rencananya melakukan umrah sekaligus bertemu langsung dengan wali kota Mekah di sana.